Saya punya teman dari kalangan kafir yang sampai sekarang belum terima dan memaafkan atas kesalahan saya. Bahkan dia jelas-jelas memutus pertemanan. Dan setiap ketemu matanya selalu apa ini? Nantangin untuk berkelahi. Apakah saya harus berkelahi? Karena saya emosi tiap ketemu dia. Nantangin terus, dan kalau saya berkelahi apakah itu termasuk jihad? Apabila saya terbunuh apakah saya mati syahid? Untung bertanya ini. Kalau dia nggak tanya bisa bahaya. Atau salah orang dia bertanya betul-betul besok dibunuh sih. Baik teman-teman sekalian. Saya tadi sudah bilang, kalau orang kafir pun tidak boleh kita berbuat salah. Dan kita harus fair. Kalau kita benar, ya sudah kita maafkan. Walaupun dia belum minta maaf sudah selesai. Kalau dia jaga jarak, kita jaga jarak. Tapi kalau seandainya dia yang benar, kita minta maaf. Seperti sini dikatakan, saya punya kesalahan dan saya sudah minta maaf. Ya sudah, kita minta maaf. Masalah dia belum maafkan, memang dalam Islam, saya bilang tadi, ulama mengatakan kita harus cari ridhonya. Ada perbedaan antara kafir zimmi dan kafir harbi. Kafir zimmi hukumnya sama karena dia penduduk wilayah bersama muslimin. Harus kita kembalikan haknya. Misal, tidak cukup teman-teman karena kita muslim, kemudian kita pernah mengambil hak orang lain lalu kita bilang maafin saya tapi kita tidak kembalikan. Misal kita ambil motornya, mobilnya tidak kita kembalikan lalu dia marah. Lalu kita anggap ini adalah tantangan, kalau dia marah, wajar orang marah, mobilnya diambil. Atau apalah diambil gitu kan. Makanya kita harus cari tahu. Kalau misal betul-betul tidak ada urusan sama sekali, jadi cuma sekedar mungkin dia taruh teh di mejanya, kita kesentuh tumpah. Lalu kemudian kita minta maaf. Ternyata dia tantangin berantem misalnya. Nah ini kesalahan dia, nggak boleh nih, laporin. Nggak usah berkelahi dulu ya. Tapi di sini kita laporin kepada atasan, laporin kepada semua, jaga jarak dengan dia. Tapi kalau misal dia mulai mukul duluan ya itu lain. Kita membela kehormatan, beda ini hukumnya. Ya. Tapi bukan berarti setiap saat kita bisa memukul orang, tidak teman-teman sekalian. Karena Nabi SAW berulang kali berusaha orang-orang Yahudi mempermainkan beliau, tapi beliau balas dengan ketenangan. Seperti contoh misalnya, yang pernah kita sudah tahu hadis sahih, ada beberapa Yahudi lewat lalu berkata, Assalamualaikum, Assam kematian buat kalian. Nabi SAW mengatakan, Wa'alaikum, dan untuk kalian juga. Gitu kan? Begitu saja balasannya Nabi. Aisyah marah-marah. Kematian buat kalian, laknat buat kalian. Kata Nabi SAW, hai Aisyah, tenang, tenang. Gitu. Tenang. Ya Rasulullah, tidak anda dengar apa yang mereka bilang? Tidakkah kau dengar apa yang saya jawab? Doa kita kepada Allah untuk mereka diterima, doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Gak usah ribut-ribut. Kan gitu. Karena seorang muslim bisa mengatakan, ya Allah matikan si kafir tuh misalnya. Bisa sampai itu. Kalau orang itu zalim, kafir, harbi, bisa. Nabi SAW berapa kali kan mendoakan kehancuran kaum yang membunuh para penghafal Al-Quran gitu kan. Sampai sebulan beliau kunut nazilah. Jadi itu bisa saja terjadi. Jadi tidak selamanya harus di sini masalah. Apalagi teman kantor, pukul-pukulan, ada peraturan pemerintah. Nanti akhirnya kita jadi terjerumus ya ke penjara segala macam, merusak masa depan kita. Nggak perlu semua dihadapi dengan cara seperti itu. Ya, sudah selesai. Tidak mau berteman, nggak usah. Jadi nggak usah terlalu ngoyo kita berteman pada orang, apalagi orang non-muslim. Putusin hubungan sudah selesai. Allahu a'lam, itu yang saya tahu.